tadabburi bersama Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai 23. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Ya, tadi di awal saya mulai dengan pertanyaan, bagaimana caranya kita biar bisa bertamasya, rekreasi, ya, piknik bareng bersama suami, ya, bersama istri, bapak, bersama putra-putri, menantu, cucu, orang tua, kakek, nenek kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Allah sampaikan Allah bocorkan rahasianya. Walladzina sabaru, dan orang-orang yang bersabar. Hijitah tas kawalar Bapak Ibu ya. Cara nanti orang kedasa sabar, pas pisan dah dina situasi dengan ayeuna Bu ya. Dina situasi orang nuju seueur cocobi, seueur ujian oge rintangan, diantawis anu wajib orang dikapayunkeun nyata orang kedah sabar. Kita bahas nanti ya, sabar dalam hal apa saja. Orang-orang yang bersabar ibtigha'a wajhi rabbihim, seraya mereka hanya mengharapkan ridho atau rahmat Tuhan mereka. Artinya kesabaran mereka bukan karena sebatas pasrah, ya, ataupun apalagi pragmatis sumerah tanpa mengkondisikan hatinya untuk lillah. Tapi betul-betul ibtigha'a wajhi rabbihim, mengharapkan ridho atau rahmat Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka. Wa aqamus shalah, yang kedua mereka juga menegakkan salat. Ini syarat yang kedua agar kita bisa bareng-bareng masuk ke surganya Allah. Wa anfaqu, dan yang ketiga mereka menginfakkan, berinfak, bersedekah, ya, mimma razaqnahum, dari apa yang telah kami berikan, kami rizkikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara rahasia, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah maupun terang-terangan. Jadi berinfak, bersedekah itu ya, mau terang-terangan, mau sembunyi, tidak ada yang tahu, itu hal yang sangat baik tentunya, ataupun bahkan tadi wa'alaniyah, secara terbuka, terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, lihat Bapak Ibu ya, dan mereka menolak kejahatan, artinya tidak mau menerima berbagai bentuk kejahatan, disertai dengan berupaya untuk menggantinya dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbad dar, orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik, tempat terakhir yang terbaik buat mereka. Apa maksud uqbad dar? Berikutnya pada ayat 23 Allah sampaikan jannatu adn, yaitu surga Aden. Karena ini bentuknya jamak, bukan hanya satu.
Berarti surga itu banyak, Bapak Ibu ya. Surga Aden, yadkhulunaha, di mana mereka itu tadi orang-orang yang sabar, seraya mereka betul-betul pasrah karena Allah. Orang-orang yang menegakkan salat dan berinfak dari apa yang telah Allah rizkikan dan menolak kejahatan dengan kebaikan, ya. Ibaratnya seperti orang yang wa yadra'una bil hasanati sayyi, itu adalah kayak menyambungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim. Itu salah satu contohnya. Maksud dari wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, ya. Nyambungkan silaturahim, orang tetap mengajaki hubungan kekeluargaan, tetap berehan, tetap maparin infak sedekah, kajalmi anu bahkan ngamusuhan, kajalmi anu ngabenci atau Nabi tadi mutuskan silaturahim. Itu diantara contoh wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Dengan 4 sifat inilah kata Allah, mereka masuk ke dalam surganya. Sendirian? Tidak. Waman solaha. Maksud surganya dengan siapa? Dengan orang-orang soleh, orang-orang baik pula. Min abaihim, dari ayah-ayah mereka, ya. Artinya bersama orang tuh. Ketika disebut min abaihim itu bukan hanya bapak ibu, ya, itu umum. Kalau disebut abaihim secara khusus, maksudnya adalah ya bapak dan ibu, ayahanda dan bunda mereka, wa azwajihim, dan pasangan-pasangannya, suami dan istri, ya. Bagaimana kalau pas meninggal masih jomblo, ya, menikmati nanti kejombloannya di surga, ya, dengan bidadari insyaallah, ya. Tapi mungkin ya tidak punya pasangan yang dibawa dari dunia, karena di sini disebutkan mereka masuk surga bersama pasangan-pasangannya, wa dzurriyyatihim, dengan berserta keturunan-keturunannya. Bukan hanya anak di sini kan. Dzurriyyat itu ya anak, incu, nanti uyut, jangga wareng, sedang satrasna we hese. Aya ahli pakar Sunda di. Pokoknya dzurriyyat itu ya anak kahanap terus, ya. Kayak tadi punten Bapak Ibu, aba kayak ada dalam tafsirnya. Aba itu bukan hanya orang tua, ya, orang tua, kakek, nenek, kaluhur sami gitu, ya. Wal malaikatu yadkhulun, masyaallah. Dan para malaikat masuk, artinya menyambut mereka. Min kulli bab, dari setiap pintu-pintu surga. Allahu akbar, ya. Jadi nanti kita lihat dalam beberapa hadis, ya, surga itu memiliki banyak pintu. Setiap pintu ada malaikat yang menyambut Bapak Ibu, ngabageakeun mangga wilujeng masyaallah jamaah at-tarbiyah kerkop, ya. Ketika dulu di dunia kita sering berkumpul berhimpun seperti ini dalam ketaatan kepada Allah, ya, sambil kita tadi ini kita amalkan juga hari ini Bapak Ibu, ya. Ibu sedang sabar enggak sekarang? Sabar, dan sabar teh lain dinaha sabar ku musibah, ya. Karena sabar itu kan pernah kita bahas, paling tidak sabar dalam 3 situasi, dalam 3 hal. Baik sabar ketika kita meninggalkan maksiat, Ibu, ya. Boleh jadi di luar sana ada masih banyak orang yang masih melakukan kesalahan dan dosa, bermaksiat kepada Allah. Apa contohnya? Anda terus badi jam 5, ya, masih tidur, kebluk, ya, HS bin molor. Iya, padahal udah mau jam 5. Boro-boro ke pengajian, sholat asar pun dia lewat, ya. Itu sebetulnya sedang maksiat. Nah, jangan tenang-tenang saja bilih di antara seorang ninggalkan bumi, ya, di nararaga ibadah ka dia, tapi di bumi ngantunkeun anu masih keneh pelor, ya, nempel terus molor. Itu pun sedang bermaksiat. Sabar ketika meninggalkan maksiat, dan kita sabar ketika sedang beribadah nih, kita beribadah Bapak Ibu, ya. Nggak sedikit orang kesel, tong boro-boro sajam, kadang 15-20 menit pas kesel di pangaosan mah.
Beda lah meninggal naon wayang main bola, kongkur sambil ngusup gitu Bu ya. Ngusup sambil kongkur kan bisa berjam-jam gitu. Ya sabar kita beribadah dan diantaranya sabar ketika dihadapkan dengan musibah. Termasuk diantara Bapak Ibu tadi mungkin sudah hadir sini sejak sholat asar berjamaah. Masya Allah. Dapat semuanya nih. Dan nanti kita akhiri dengan sama-sama infak ya, diamanatkan lewat tim IO dari Kuantum Tarbiyah ini. Masya Allah. Semuanya nih sedang difasilitasi nih saat ini juga Bu ya. Maka mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita termasuk diantara tadi orang-orang yang Allah jaminkan bagi mereka apa? Masuk surga bersama orang-orang soleh. Dengan orang tua kita ke atas pasangan-pasangan kita, keturunan kita, ya ataupun anak incu orang sadayana, dan disambut oleh para malaikat dari berbagai pintu-pintu di surga kelak. Jamaah rahimahullah, sedikit saya sampaikan pernyataan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Maksud ayat ini bahwa Allah akan mengumpulkan seseorang bersama keluarga. Siapa? Orang tua tadi ya, istri dan anak cucunya di surga. Ini adalah dalil. Dalil apa kata Imam Ibnu Katsir? Dalil bahwa satu keluarga bisa masuk surga bersama. Beliau berkata dalam tafsir ini, saya kutip Bapak Ibu ya, pernyataan Ibnu Katsir, yajma'u bainahum wa baina ahbabihim fiha minal aba'i wal ahlina wal abna mimman huwa salihun lidukhulil jannati minal mu'minin litaqarra a'yunuhum bihim hatta innahu tarfa'u darajatul adna ila darajatil a'la min ghairi tanqisin lidzalikal a'la an darajatihi. Ya. Ini maksudnya Bapak Ibu ya. Yajma'u bainahum, Allah akan mengumpulkan mereka ya dengan siapa? Orang-orang yang mereka cintai. Apalagi tadi didasari dengan cinta. Bapak dan Ibu sudah berkomitmen sejak dahulu kita membangun cinta. Ada siapa ya? Sejak dahulu membangun cinta dengan pasangannya, bukan jatuh cinta Bapak Ibu ya. Saya nggak begitu setuju dengan istilah jatuh cinta. Karena kalau jatuh cinta itu sakit ya. Terus kalau jatuh itu sakit. Yang lebih pasti membangun cinta bersama orang yang kita cintai. Bapak dengan istri ya, atau ibu dengan bapak. Intinya dengan orang-orang yang ahbab yang kita cintai, termasuk terutama putra-putri kita. Dijelaskan di sini minal aba wal ahlin wal abna ya. Baik dari siapa tadi? Orang tua, istri dan anak keturunan mereka yang mukmin. Yang tadi apa? Salihun lidukhulil jannah. Yang layak masuk surga di antara orang-orang yang beriman. Sampai-sampai Allah mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi tanpa mengurangi derajat keluarga yang tinggi agar berkumpul di dalam surga yang sama derajatnya. Maksudnya boleh jadi Bapak Ibu tingkat kasolehan ya, tingkat kasolehan sepuh orang baheula ya, nini aki orang baheula beda jeung urang. Da komo zamanan mah hese siga sepuh baheula punya dina bab kataatan ke Allah pribados kantos gaduh pun nini ya, yuswana dugi 107 tahun Bu di Janggol. Amunna mah paten hanapan Bukit Alamanda punya Malayu uninga palih dieun aya perumahan restoran enggal teh Kenanga. Di luarna Bukit Alamanda eta Janggol. Gaduh uyut mun ibuna nini Bu 107 tahun emut yuswana teh. Buta huruf, teu apa teu tiasa baca ABCD, teu tiasa hitung-hitungan Bu. Tapi dikesakeun hafal ayat-ayat Quran, surat Yasin hafal, surat Tabarak hafal, surat Al-Waqiah hafal, emut pribadi surat Ad-Dukhan. Disebat tema dina hadis sahih, orang kadang sok ngahilapkeun Bu, disebat dengan As-Sab'ul Munjiyat. Bapak Ibu kantos ngopi teh hadis eta, ya. Surat-surat, 7 surat yang bisa menyelamatkan nanti kita di hari kiamat.
Apa itu? Yasin, ya, Ad-Dukhan, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sok-sok diawas tada Bu. Saya nama unggal wengi pamitia sabunya dawam ke negara cobi. Pribadas ninggal pun ini eta sakumah buta asli buta huruf Bu. Bahkan tos pikun karena baram tuang pada tos emam tadi teh jam 8 jam 7 jam 7 jam 8 nyungkeun deui lapar. Kan me tadi acan can dahar cenah gitu. Karena bab tuang mah pikun Bu, kadang ka incu ge pikun gitu. Tapi bab salat tara pikun. 5 waktu teu kakantung. Orang macan puguh pikun siga kitu punya. Kantenan tadi di nabab aos-aosan masyaallah. Da tos sepuh kita mengadang kulam kita tiasa tibra punya jam 2 jam 3 tos naon ngagorenjat gitu netepan tahajud. Tiasa jadi tingkat kasolehan sepuh orang tebih dibanding jeung urang ayeuna komo ku ayeuna seueur pimaksiateun gampang pisan leres. Tah salami dasarna iman kayak dipain tinggal dina surat sanesna pernah dibahas ke pribadi surat At-Tur ayat 25 26 ya. Salami landasan teh naon? Al-mu'minin, Bapak Ibu iman, maka Allah akan menghimpunkan kita. Allah akan mengumpulkan kita semua. Ini janjinya. Tanpa mengurangi tadi kasolehan atau derajat kasolehan para sepuh ibu rama orang sadayana. Ini janji dari Allah untuk kita semua. Cuma saya sering kali katakan, Bapak Ibu, yang namanya masuk surga itu bukan masalah sebatas cita-cita, ya. Bukan masalah mau atau tidak mau, ingin atau tidak ingin, ya. Masuk surga adalah keniscayaan. Satu keharusan, setiap kita harus pulang ke sana lagi. Ya, Bapak Ibu, bukan sebatas dicita-citakan, tapi harus ditegaskan, diteguhkan dalam keyakinan dan akidah kita. Kenapa? Kita berasal dari sana, Bu, Bunda. Kita berasal dari surga. Yakin teh? Ibu, yakin teh orang teh asal di surga? Nu teh yakin mau asup ke surga. Ya, kan orang gaduh sepuh tadi kan abaihim. Ya, abaihim teh nanti laluhur nenek moyang. Ya. Kalabat ya eta teh abaihim, sepuh orang, aki orang, uyut orang sang sajabina dugi ka Nabi Adam. Nabi Adam tara sok tinggal dina ayat Quran sueur pisan dari dauna. Nabi Adam diciptakan di mana, Bu? Lan? Juga di kerkop gitu. Satebih-tebih. Kerkop mah anu ka radio ibunya. Lan haur panggung. Oh, ieu lebetna haur panggung. Tapi saya haur panggung kan Nabi Adam, Bu. Sanes. Nabi Adam diciptakan di surga. Ya. Manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam. Di mana tempatnya waktu itu di surga. Dinikahkan di mana? Di surga. Ya, di antara ibadah yang pertama kali disyariatkan oleh Allah dan dilaksanakan di surga bukan salat punten Bapak Ibu, bukan zakat, apalagi haji belum ada, tapi pernikahan. Ya, dulu tidak ujuk-ujuk disatukan, dinikahkan. Siapa yang menikahkan? Langsung Allah Subhanahu wa taala. Nanti lihat dalam tafsir Al-Qurtubi, Se'jam Masyari banyak. Ya. Itulah orang tua kita. Dan setiap kita harus pulang ke tempat di mana manusia berasal. Di mana asalnya tadi, Bu? Di surga. Saya sering kali gitu, ya. Pami ibu penak serang tatanggi, komuname penak di pangosan atarbia, kayak menuju jalan-jalan jogging dinten Jumat di Kerpop gitu ya. Hei, asalkan tos tepangnya. Oh iya, di mana? Di atarbia. Dupi kawit di mantan akang ayat ibu. Ece, hari mah kawit di sorga, ya. Ngan lami calik di haur panggung gitu. Ibu ngajawab gitu leres teh, Bu? Baji, leres teh salah. Saha nu ngaharamkeun. Justru itu sambil membangun motivasi. Orang ngayakinkan orang teh sadana asal di mana? Surga. Abi ge asal di surga, Ibu. Ngalami di hampor wae gitu ya. Panjeluhur gitu. Dan setiap kita harus pulang ke sana. Untuk menguatkan ini biar semakin yakin, Bapak Ibu nanti silakan tadaburi ayat lain. Ya, ini yang sering dibahas
Bahkan menjadi inspirasi buku yang ditulis oleh Ustadz Bakhtiar Nasir. Saya ada di rumah bukunya Bu ya. Ya, bersama keluarga pulang bersama keluarga di surga. Dalam bukunya itu beliau mengawali dengan surat ini. Surat At-Tur ayat ini 23 ya. 21 sampai 23, sebenarnya lengkapnya sampai 26 ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Tuh, pokoknya mah kuncinya non Bu landasannya iman ya, modalnya iman. Janji Allah gimana? Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun wa hurun 'ain. Itu mah surat Al-Waqiah ya. Mimma yashtahun yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'thim. Ini terjemahnya, silakan Bapak Ibu ya, dilihat dibaca. Lagi-lagi ini menegaskan ayat yang sedang kita bahas. Ini munasabahnya, artinya ada munasabah, relevansi kesesuaian dengan tadi surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai 23. Substansinya sama. Dan masih banyak ayat-ayat lain, tidak hanya di dua surat ini saja, ya. Termasuk ada di surat An-Nur itu bahkan panjang, dialog antara para penghuni surga, ya. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti kita lihat Bapak Ibu, ini pun diungkapkan oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi nanti dalam video, insyaallah sempat lah ya. Itu kan ada dialog antara penghuni surga, saling naros. Subhanallahnya orang tiasa tepang deui di dia. Baheula orang dikumpulkan di Masjid At-Tarbiyah hor panggung. Masya Allah, padahal ngan sabar kali penak, tapi kapan kabujang dipunut ku Allah misalna Bu ya. Sanu terang hari Yosua mah. Ari akang sareng ece tiasa ka surga sareng naon sabarondoyot sareng anak incu ieu kumaha carana tiasa kieu. Abdi mah pokona tiap pangaosan dinten Senin kajian tafsir sareng At-Tarbiyah diabringkeun ku abdi mah sa anak incu nyanak elok gitu ya. Bisa. Kan biasa wae kitu punya. Ayeuna naros deui ari akang atapi ya Pak Haji Bu Haji tiasa ngabring sakieu ya dugi ka mungkin sabaraha turunan 2 bus 3 bus lebet ka surga masyaallah. Ya kunaon amalna abdi mah ngabiasakeun tiap Jumat teh sok papasakan misalna gitu ya. Papasakan saya aya anak incu mantu ya sepuh-sepuh dikempelkeun bada Jumat dibagikeun ka jamaah Jumat ya, sehingga jamaah kuatum tarbiyah ya sehingga kieu ya. Ya, ini fasilitas semua memfasilitasi kita untuk memilih amal manapun yang dengannya Allah mudahkan kita berkumpul nyati di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-madhkurina fil jannah fayakununa fi darajatihim alhaqna bihim dzurriyyatahum wa illam ya'lamu takrimatan lil aba'i wa illam ya'malu takrimatan lil aba'i bistima'il auladi ilaihim. Ini lagi-lagi menegaskan sok sanaos intina Bu ya, tingkat kesolehan ya, tingkat kualitas amal antara kolot jeung anak incu beda ya, sehingga nama sasoleh-solehna zaman euna Bu ada hese hoyong naon ngelehkeun lah kasolehan ya, mengalahkan kesolehan sepuh-sepuh orang baheula. Terus terang bulanya dana memang seueur gogodana atau bada magrib baheula Bu teu kakuping nonton TV naon punya. Pribados ngalaman nuju ti paling leungih di Ciocong Bu, terang Ciocong mekar galih Cileungit kalebet ya. Cakat Alpalah biru. Makana pribados tadi kan aya gelar LC Bu. Lulusan Ciocong eta teh maksudna. Serius. Pribados ngalaman Bu nuju teu aya tacana listrik ya. Ngau tiap magrib teh atos murang kali sadayana teu aya ibarat ameng ka mana ka pengkolan ameng ka alun-alun komendan alun Garut bagi saya gitu nya Bu ya. Sadana ngumpul ngariung ngaraos teh dugi ka Isya, kadang disamu dugi ka jam 8 wengi ngaos nyorong kitab gitu. Terus subuh ngaos deui sepuh baheula kitu. Jadi kan terminimalisir tina dosa jeung maksiat. Hari ayeuna mah tuh ya Allah nya Pak, aya bapak ibuna nya ngabringkeun barudak
Itu sih ngaji ke masjid tuh Ustaz nungguan gitu. Ya, ari mamah ari ibuna nagog we paeun TV ningali Ikatan Cinta gitu. Ari mamah eta Ikatan Cinta we anger di bosanna gitu. Pengalaman kakolot dosa kawal. Hari dibalikeun paribasa dosa kawalat aya we senjata punya. Hese Bu hoyong soleh siga sepuh baheula maka kan teu aneh sok orang ningal sebenarnya sok ningal maunah ya karomah para wali gitu. Tapi tadi surah Allah ya dina kalebat dina penjelasan Ibnu Katsir atau kitab Tafsir Jalalain sami sok kanaos tingkat kasolehan amal-amalan orang dina bab salatna, dina bab ngadares Qur'anna, dina bab infak sedekahna mungkin tebih sareng kehebatan amal sepuh salami tadinya orang masih ngawariskeun amal-amal kasolehan sepuh orang sadayana insyaallah Allah moal ngabeda-bedakeun dikumkeun sadayana bakal ngumpul ngariung bongkok ngaronyok di surgana Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menguatkan saja beberapa dalil tadi Bu ya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang namanya masuk surga itu tentu bukan sebatas bukan sebatas moto. Jangan hanya sebatas jargon, apalagi hanya dicita-citakan. Tapi ini harus menjadi akidah. Saya seringkali katakan ini harus menjadi akidah kita. Akidah orang yang beriman. Makanya saya seringkali Bapak Ibu mengingatkan 2 minggu yang lalu, hari Minggu bukan kemarin ya, seminggu yang sebelumnya dalam khutbah nikah dimanapun saya menyampaikan khutbah nikah, selalu apapun request keluarga mempelai, pingin bab ini gitu ya, saya pasti menekankan hal ini. Bahwa kalaupun nanti kita berbangun komitmen di malam pertama, ya, AA, Neng, Gelis, ya, terutama ke bojona gitu, tong percaya, lamun aya ungkapan ti caroge, atau napi si AA, ya, bahwa kita berkomitmen merawat, menjaga, memelihara cinta kita sampai mati, tong percaya. Ya, berarti lamun geus sampai mati musalah sayusna maot, kawin deui gampang. Kedahna membangun cinta itu sampai ini akidah, Bu. Urang teh kedah sasarengan sampai ke mana? Lamun sampai mati mah nya esuk pagi teh maot atos dugi kadinya. Kita harus membangun cinta ini sampai surga. Termasuk tadi saya tekankan, kewajiban seorang suami itu, ya, kewajiban seorang suami bukan hanya sebatas, punten Bapak Ibu, data mah dibahas terus kepastian, agama manapun itu menekankan. Kan pokoknya apa? Menyediakan, memberikan makan, itam, memberikan tempat tinggal, askinuhunna, dan ada di surat At-Talaq itu ya, memberikan makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal, termasuk perhatian dan kasih sayang. Tapi lihat, pisingnya orang beriman ketika membangun rumah tangga, ya, sebagai nahkoda dia di rumah tangganya, kewajiban utama dan mutlaknya apa? Adalah menyelamatkan pasangannya, menyelamatkan istrinya dari siksa api neraka. Kewajiban intinya apa? Artinya sama, bahwa kewajiban utama bapak, punten ya, bapak, AA, akang, ya, kewajiban kita semua ini sebagai laki-laki adalah harus bisa membawa istri kita, anak-anak kita, bahkan mantu, cucu kita kemana? Ke surga. Siap bapak-bapak? Siapa? Rada lalaunan ngejawabnya teh. Kedah yakin Pak. Harus yakin, gimana lagi? Ini kewajiban kita. Dan saya katakan ini adalah akidah orang yang beriman. Dan ini tidak ada di agama lain Bapak Ibu. Enggak ada di agama lain. Saya ada yang ngirim tuh 3 hari yang lalu Bapak Ibu, ya, salah satu tempat kremasi, tahu kremasi itu ya? Ya, tempat pembakaran. Kan ada di agama, termasuk di agama sebagian agama Katolik ya, apalagi Hindu. Kan anu maot teh diduruk. Bahkan masuk kayak tempat tungku khusus ya,
dengan suhu panas sampai sekian ratus derajat begitu, dalam hitungan menit bisa hancur. Kan tinggal ada yang sampai tinggal ini Bu, sampai tinggal tulang belulang, tengkorak, ya, pundak apa gitu, iga dan sebagainya. Dipisah-pisahkan, itu kui anak incu Bu, ayo filmnya Bu. Di HP saya harus cari dulu ya. Dipisah-pisahkan si tulang-tulang teh Bu, mulai tengkorak, terus di blender. Serius. Ada alat blender khusus Bu, untuk blender tulang begitu. Terus di blender kan dicanak abuna teh ya. Di abuna simpen di bumi. Apakah itu Apakah itu sebagai tanda bukti cinta kita kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, dengan asumsi agar mereka selamat dari siksa neraka? Bukan. Justru itu semakin memperberat perjalanan dia berikutnya di alam barzah. Bukan dengan cara itu Bapak Ibu. Makanya beruntung sekali kita menjadi orang Muslim. Allah berikan ajaran bagaimana kita bisa tadi berkomitmen bersama pasangan kita, bersama anak-anak dan mantu cucu kita, agar tidak satu pun di antara kita yang terlempar ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hal mustahil, dan ini dibahas dalam beberapa hadis Nabi, di antara anak dan orang tua atau orang tua dengan anak sebaliknya, ya, itu akan ada situasi tarik menarik. Maka seri tarik Bapak Ibu, hoyong siri salamatkan nyana ka mana kasor ga sabalikna nanti di depan juga akan ada situasi orang tua jeung anak silih turunkan, ya, silih dorong asup kana neraka. Orang bade milih nu mana? Ya, tentu kita ingin seperti situasi seperti ini. Ketika orang tua dan anak-anak saling tarik menarik ke surga dengan memberikan syafaat. Memang seperti itu ada. Dengan cara apa? Ya, kita percepat. Pertama, anak bisa mengangkat derajat orang tua mereka, ya. Dengan cara apa? Lihat Bapak Ibu. Misalnya anaknya sebagai memberikan amal jariah yang terus mendoakan orang tuanya. Bu, kemarin kan misalkan ibu melebatkan barangkali ke pesantren, atau nabi mungkin tiap hari berangkat ke madrasah, ke sekolah, ya. Bangun motivasi yang mulia dan tinggi, visioner Bapak Ibu. Sok jang, ya. Gitu, ngaraos ke masjid, ngaraos ke rumah tahfidz, sing betah di pesantren, ya, sing fasih ngadoa sabab doa ujang dua neng geulis teh insyaallah kay bakal nyelametkeun mama, ya, mama jeung bapa di surga di akhirat. Jangan sampai ada anak yang tidak hafal. Rek ngadoakeun kumaha da teu apal cara ngadoakeun orang tua. Ingat Bapak Ibu, seluruh amalan siapapun anak Adam ketika dia meninggal kan terputus amal-amalnya. Idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalathah, gitu kan? Semuanya terputus kecuali ada 3 yang tidak terputus. Pertama, sedekatin jariyah. Tuh, sedekah jariyah. Ustaz kumanya David pun bapa pun biang tos teu araya tos diparayun dipunut ku Allah. Anu mah tos tinggal kenangan baheula nuju araya da abi tacangga dursi siga ayeuna. Ya, masih keneh peurih hirup oge ena tos lumayan lah langkung timapan, harta berlimpah, usaha majeng, dikesakan sepuh tos teu aya. Ibu, bapak tong putus asa. Justru masih banyak cara kita membuktikan kecintaan kita kepada orang tua, betapun mereka sudah tiada. Dengan cara apa? Sedekah jariyah, ya, mengatasnamakan orang tua. Ustaz, pahalanya bakal ngalir. Saya yakin bakal ngalir ke orang tua Bapak Ibu. Sampai Ibu meyakinkan saya bisa seperti ini, saya bisa sukses kayak sekarang karena dorongan, bahkan doa, didikan, ya, orang tua. Wajar. Ketika Ibu meyakinkan, ketika kita misalkan tadi Ibu sumping Kakang Iman, Kakang Dodo, ya, nuju aya proyek bari bangun masjid, kadamun pesantren, Kang puntenlah imannya agung ge henteu mah lumayan we da nyisihkeun tina jajan
piragilah 500 juta punten weh nya ieu ngawiat kanggo masjid tapi punten ke diseratna tong nami abdi atas nami sepuh ya atas nami sepuh urusan pahala urusan Allah Bapak Ibu yang pasti bakal ngalir ke sepuh urang sadayana kanggo masjid kanggo rumah ya yatim atanapi Bapak Ibu meser mushaf Al-Qur'an ya membeli mushaf Al-Qur'an mau 50 eksemplar mau 100 mau berapapun datang ke rumah tahfidz pesantren tahfidz ke penghafal Al-Quran, sumbangkan buat mereka, oh Masya Allah, tiap huruf 10 kebaikan, setiap satu lembar 500 huruf ada 5 kebaikan, dibaca oleh anak-anak penghafal Quran, apalagi mereka yatim, itu pahalanya ngalir untuk kita, termasuk orang tua yang kita sedekahkan atas nama mereka. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang berdoa kepadanya. Sedikit ya, saya ingin garis bawahi, ini ada rahasia Bu ya, kenapa dalam hadis ini Rasul menyebutnya, termasuk dalam hadis yang lain, yang matanya sedikit berbeda, substansinya sama. Ya, karena di hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari, bahasanya bukan idza matal insan, idza matabnu adama, gitu ya, idza matabnu adam, itu hadis Bukhari, sedikit berbeda redaksinya. Cuman ujungnya sama, waladin solih, anak yang soleh, cik Bu, badenaros, pernah dibahas mungkin ya. Kenapa bahasanya waladin solih, bukan ibnin atau tiflin misalnya. Kan anak tadina hadis ataupun Quran Bu, tiasa walad, tiasa ibnun. Terus Pak, tiasa walad, tiasa ibnun. Sami-sami harta sama budak, anak. Ya. Di dia tadi disebutkan ibnin salih, dat aya Bu, hadisnya pasti waladin salih. Cik kira-kira rahasianya apa Bu, Pak? Yo, ya dialog sekedik. Kira-kira rahasianya apa? Kenapa disebutnya waladin salih, Pak? Bukan ibnin begitu. Sama-sama artinya anak. Kalau ibnun, Bu, itu lebih khusus, spesifik. Sempit artinya. Apa? Ibnun ma anak kandung, anak sedarah sedaging, anak biologis lah bahasa sekarang ya, asli anak kandung. Tapi kalau walad itu lebih umum, lebih universal maknanya. Walad itu bisa anak kandung, lihat dalam beberapa ayatnya surat An-Nisa itu, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna dan seterusnya. Ya bagi orang tua wajib apa? Tadi memberikan makanan, pakaian dan tempat tinggal bagi anak mereka, maulud. Kalau walad itu bisa anak kandung, bisa juga anak bukan biologis. Kartas Bu. Bilih diantawis Bapak Ibu ya sahabat panjenengan anu murangkalina maot waktu alit kene nya atanapi dina kandungan atanapi nan Bu anu keguguran ya. Atanapi mungkin memang tegaduh putra tacan dipaparin kaper santanan gaduh putra putri gitu ya. Apakah kita tidak punya peluang amal ini? Ada Bu ya. Ini kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Artinya kalaupun bukan anak kandung ya, ibu ngarawatnya, mendidiknya, bahkan membiayai pendidikannya di pesantrenkeun cenah ngos, komo cenah hafal Quran jadi hafidhah teras ngadoa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya dan doa-doa yang lainnya sami Bu eta teh doana teh bakal ngalir ka nu janten sepuhna baik orang tua biologis maupun orang tua angkat orang tua asuh yang menyayanginya gitu ya ini rahasianya. Yang kedua apa? Derajat orang tua pun bisa naik. Karena apa? Tuh. Makanya barangkali Bu ajarkeun ya. Sok sanaos teh acan paseh ting barangkali ya. Salami tos tiasa naon? Tos capetang nyariosna ya, tos tiasa nyarios di usia mungkin usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ka dieu Bu ya. Ajarkeun istighfar tiap ba'da salat, dah pendek atuh. Ya, astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Tos ibu pamitosna tepan pada maghrib, pada isya ya.
Qomo subuh dibiasakan berjamaah sareng murang kali, ya. Ngadoa bu saya nama karikeun. Ya. Tapi masna tibalah tara biasa jahar ngadoa pada salat mah muhun lamun teu aya anu kedah diajarkeun ku urang sadayana. Li ajli ta'limi sighati dzikri itu diharuskan baca bukunya Ustaz Aceng Zakaria di Antawisna ya Al-Hidayah. Boleh kita menjaharkan doa tatkala niatnya adalah mengajarkan. Apalagi untuk anak-anak kita. Saya kalau di rumah, Bu, kalau ngimamin punten, kalau ngimamin di masjid, ya pada umumnya saya tidak jahar. Pada keyakinan fikih saya begitu, Bu ya. Tapi kalau di rumah atau dulu saya di pesantren ya, di pesantren tahfidz apalagi anaknya masih SD misalkan Bu ya atau TK, baca dengan jahar biar mereka ikut melafalkan. Apa? Salah satunya ini dzikir yang paling simpel, ringan, berat dalam timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman, ringan dari lisan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hadisnya jelas, ya, riwayat Imam Ibnu Majah nomor sekian. Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadha fayaqalu bistighfari waladika lak. Masya Allah. Kayak di akhirat Bapak Ibu ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah di surga. Hingga ada sebagian orang, mungkin orang tua dalam hal ini asa turu maos gitu ya. Asa izin ku Allah teh ya Allah mungkin bahasa ini gitu Bu ya. Kayak ieu telepat abi sareng pun bojo bet di pasian singgasana istana anu sakieu ahengna ya mewahna gitu. Asa teh gaduh amalan anu hebat istimewa siga kieu pahalana masyaallah. Aya sebagian orang tua anu Bapak Ibu apa tadi tur maos asa tepas nampi keistimewaan ti Allah diangkat derajatnya. Maka dijawab ini adalah bistighfari waladika lak. Ya, ini adalah hasil dari istighfar anakmu kepadamu. Ya, kalau khusus mungkin tadi istighfar buat orang tua yang tadi yang paling simpel. Kalau di Al-Quran mah gitu ya. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu versi Al-Quran. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, Pangeran Abdi, hampura dosa-dosa Abdi, oge ibu rama Abdi, oge jami-jami anu ariman dina poean terjadinya nanti hisab, penghisaban di hari kiamat. Tetapi nu umumna Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pun ketika kita membaca astaghfirullahaladzim, ya niatkan, kita pun mohonkan kepada Allah untuk mengampuni dosa kesalahan kedua orang tua kita. Ya, makanya Bapak Ibu ketika kita meminta ampun kepada Allah, jangan hanya untuk kita sendiri, tong egois. Ya, sebutkan, mohonkan dengan penuh harap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita juga. Orang tua pun bisa menarik anaknya ke tingkat surga yang lebih tinggi. Oh, kayaknya kelewat satu lagi Bu ya. Tadi Ibu pada menambahkan ya orang tua pun sama bahkan lebih dahsyat lagi diangkat derajatnya oleh Allah ketika putra putrinya menjadi penghafal Al-Quran. Gitu ya. Bahkan ini sangat terkenal. Orang tua diberikan mahkota ya yang bercahaya asyaddu daw'an min daw'is syams. Cahayanya lebih sumirat, lebih terang daripada cahaya matahari dan diberikan baju kebesaran seperti baju kebesaran raja atau kaisar. Siapa? Orang tua yang anaknya mereka penghafal Al-Quran. Bima walada gitu ya, di hadisnya itu hada bima fa'ala waladuka bil Quran. Ini disebabkan apa yang dilakukan oleh anakmu bersama Al-Quran. Tadi kan judulnya tarik menarik Bu ya. Ada anak tadi kan narik orang tua anak Bu ya, ku sedekah jariyahnya, ku istighfarnya, ku hafalan Qur'anna ya. Dan juga ada orang tua yang bisa menarik anaknya ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Dalilnya yang tadi dibahas Bu ya. Yaitu orang tua yang dengan kesolehannya kemudian memberikan keteladanan dan mewariskan kesolehan kepada putra-putri mereka. Landasannya apa? Iman. Betapapun
tingkat kesolehan atau kualitas amal ibadah, ya, anak-anaknya tidak sehebat para orang tua atau ayah bunda mereka, maka tetap Allah berjanji akan menghimpunkan mereka semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ada waktu Bapak Ibu, saya ingin memperlihatkan, mumpung ketemu Bu ya, ini ada hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi tentang dahsyatnya atau indahnya perjumpaan seorang hamba beserta keluarga nanti dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Mohon disimak saja Bu ya, karena ini sifatnya memvisualisasikan apa yang dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam hadis-hadis Nabi. Perjumpaan dengan Allah. أنصت للقيم رحمه الله وهو يصف هذا المشهد العظيم وهذا اللقاء الكبير بين أولياء الله وبين الله سبحانه ليروا وجه العظيم جل جلاله. اسمع وتخيل نفسك معه، عسى الله أن يجعلني وإياك. Nota gambarna? Hah? Kuma? Dari laptop biasa nama. Kuma? Dari laptop biasa nama. Nah, jadi tadi ayat selami tadi. Nah, jadi itu ayatnya. Oh, yang jadi ngalih ayat tadi ayatnya tampil. Baik. Punten namanya gambaran itu ayatnya. Ya, ayahanda bunda, juga para putra putri yang ikut bersama orang tua, kita simak dengan hati sambil kita beristighfar, dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. وبين الله سبحانه ليروا وجه العظيم جل جلاله. اسمع وتخيل نفسك معه، عسى الله أن يجعلني وإياك. Semoga kita semua dan keluarga termasuk dari hamba yang Allah yang dituturkan dalam riwayat ini. المصدوق النقل فيه أما المنادي ينادي يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته فيقولون سمعا. Lihat Bu, ini diantara kutipan hadis Nabi. Sesungguhnya Allah itu berharap, bahkan berulang-ulang tidak pernah bosan mengajak kita untuk berkunjung kepada Allah, untuk berkunjung menemui Allah Subhanahu wa taala di lembah yang harum yang dijadikan tempat berkumpul orang-orang yang Allah cintai. Masya Allah. Sampai Allah meminta para malaikat memindahkan kursinya di lembah tersebut. Lembah yang akan menjadi pertemuan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua, orang tua kita, putra putri kita dengan Allah di lembah ini.
suara yang memanggil kita, menyuruh kita. Sungguh kalian punya hak mendapatkan janji dari Allah. Bapak Ibu, kita semua punya hak bisa mendapatkan janji dari Allah. Sampai orang-orang pun masih bertanya-tanya, apa janjinya? Apa maksud janjinya? Memperberat timbangan kami, ya, memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Tiba-tiba sinar memancar sehingga pancarannya menerangi sekelilingnya. Mereka mengangkat kepala mereka dan melihat ternyata Allah Al-Jabbar yang maha mulia dan suci asma-asmanya melihat mereka dari atas mereka. Seraya berfirman, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Ternyata Allah Jabbar maha mulia dan suci asmanya melihat mereka dari atas mereka. Masya Allah. Tidak ada kenikmatan yang paling indah ketika kita mendapatkan salam cinta, salam kerinduan dari Allah Jalla Jalaluh dengan kita sebagai hamba yang dirindukannya. Mana hamba-hambaku, kata Allah, yang mereka tetap ruku, sujud, bangun di tengah malam, tahajud, berdoa dan istighfar kepada aku, padahal mereka tidak pernah melihat aku, kata Allah. Mana hamba-hambaku, kata Allah, yang mereka tetap rajin berinfak, bersedekah, tanpa mau dilihat oleh orang lain, pada aku pun tidak bisa dilihat oleh mereka. Mana hamba-hambaku, kata Allah, yang mereka, Bapak Ibu, senantiasa memohon membaca zikir, tasbih, tahmid, tahlil, membaca Al-Quran, taat kepada Allah, padahal mereka tidak melihat Allah. Radina fardu anna, kami telah ridho ya Allah, maka ridhoilah kami menjadi penghuni surgamu ya Allah. Allahu Akbar, Bapak Ibu, ya. Ini masih panjang hadisnya yang dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ar-Ruh, dan ini dibuat beberapa tahun yang lalu bersama tim kami, ya. Ada beberapa alumni dari Madinah, alumni dari Mesir, ada Ustaz Zaidi, Ustaz Ja'far, Ustaz Dalis Fajar, termasuk saya di dalamnya yang menyusun, ya, kutipan-kutipan ini kemudian divisualisasikan agar lebih mudah dipahami oleh kita semua. Jamaah rahimakumullah, jangan pernah berhenti untuk memohon, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pagi, siang, malam, ya, di setiap waktu. Jangan pernah bosan. Kita mohon kepada Allah, ya, agar Allah meridhoi kita, keluarga kita, suami, anak, orang tua kita, agar menjadi hamba-hamba yang dijanjikan bertemu di lembah yang wangi harum tadi, yang Allah sediakan tempat duduk dari perak, dari emas, paling rendahnya tadi yang duduk di atas pasir, tetapi dengan wangi, kasturi dan berbagai kemuliaan lainnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sebagaimana Allah himpunkan kita semua, ibu bersama bapak, bersama putra-putri, bersama siapapun orang-orang yang kita cintai di Baitullah ini, mudah-mudahan Allah menghimpunkan kita kembali di surganya kelak bersama orang-orang yang kita cintai dan mereka pun mencintai kita karena iman. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.